Nah, cari jawabannya. Kemudian nomor 3, salah satu sifat gelombang laut adalah dapat, nanti kalian catat dengan cepat ya atau direkam. Salah satu sifat gelombang laut adalah dapat membawa energi dari satu tempat dan seterusnya. Pernyataan yang tepat berdasarkan sifat tersebut adalah, nah ini contohnya juga. Kemudian nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Gelombang laut berubah arah ketika gelombang laut memantul, gelombang laut menyebar. Urutan peristiwa yang menunjukkan refraksi, refleksi, dan difraksi secara berturut-turut adalah, nah yang mana refraksi? Refraksi cari dulu, entah itu nomor 2 atau nomor 1 atau nomor berapa. Kemudian refleksi itu nomor berapa. Nah, misalnya kalau 2, 1, 3 berarti refraksi itu misal, ini kan cuma misal, oh ini dan seterusnya. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 5. Ya, namun nanti kalian akan mendapatkan nomor acak, tidak akan nomor 5 si setiap orang acak. Nah, kemudian tsunami adalah gelombang besar yang umumnya disebabkan oleh apa? Cari jawabannya. Kemudian nomor 6, ini ada gambar. Perhatikan urutan proses pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah mana? Nah, cari pernyataan yang paling tepat berdasarkan gambar ini. Kemudian, berdasarkan gambar, apa yang terjadi pada gelombang tsunami saat memasuki perairan yang semakin dangkal? Nah, ini kan tinggi ya. Nah, berarti kecepatan menurun, sedangkan tinggi gelombang meningkat, dan seterusnya. Cari jawabannya. Kemudian nomor 8. Pasang surut adalah, nah ini paling gampang, tingkatan soalnya mudah. Pasang surut adalah, nah, cari. Kemudian ini agak sedang. Perhatikan gambar yang menunjukkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat fase bulan baru dan purnama. Pada dua fase tersebut, matahari dan sudah garis sehingga gaya bumi saling memperkuat. Jenis pasang surut yang terjadi pada kondisi tersebut adalah apa? Kemudian nomor 10. Pasang surut campuran yang condong ke harian ganda terjadi pada perairan yang memiliki bilangan form ZAL F dalam rentang. Nah, ini cari jawabannya, sudah ada di PPT semua. Nomor 11. Ini agak sulit. Perhatikan muka air rencana pasang surut. Berdasarkan grafik tersebut, elevasi muka air laut tertinggi yang diperoleh selama periode pengamatan berada pada kisaran, nah berapa? Dari gambar kalau ini, oh ini berarti sekitar ini mana? Itu namanya elevasi muka air laut rata-rata, berarti yang mana? Warna biru. Kemudian nomor 12. Gelombang seis terjadi ketika massa air di danau, teluk, waduk beroscilasi secara bolak-balik. Akibat apa? Nomor 13 saya langsung. Manakah pernyataan berikut yang merupakan ciri utama gelombang seis? Nah, mana? Nomor 14. Dalam studi gelombang seis di teluk atau danau, penggunaan satelit memiliki peran penting karena alat ini orbit. Berdasarkan tersebut, data altimeter dapat digunakan untuk apa? Kemudian nomor 15. Topiknya gunung bawah laut atau Simon adalah apa? Kemudian perhatikan ilustrasi gunung bawah laut pada gambar berikut. Nah, ada ilustrasi. Arus laut yang bergerak menabrak lereng gunung bawah menyebabkan massa terdorong ke atas. Dampak utama proses tersebut adalah apa? Dampak utama proses ini. Ini agak-agak sedang tapi butuh analisis. Nah, seterusnya ini tingkatannya agak sulit karena menganalisis. Berdasarkan peta batimetri, pola struktur paling kuat gunung api bawah laut Kawiyo Barat merupakan titik dari busur gunung api Sangihe adalah, nah, ini perlu analisis kalau ini. Ya kan,
Tapi misalnya nanti kalau pakai apapun ya terserah AI atau apa. Kemudian nomor 18. Perhatikan ilustrasi sistem pengukuran satelit altimetri JSON 1. Fungsi utama radar altimetri pada satelit tersebut adalah untuk apa? Mengukur bla bla bla. Kemudian selanjutnya nomor 19. Batimetri adalah ilmu yang mempelajari, nah ini mudah pasti sudah tahu. Kemudian ini tingkat sedang. Perhatikan gambar prinsip kerja ekosonder untuk pengukuran kedalaman laut. Jika waktu tempuh bla bla tercatat 4 detik kecepatan suara dan seterusnya, maka jarak antar tandus dasar laut adalah, nah ini berhitung sedikit. Sebentar, ada yang WA masuk. Selanjutnya, nomor 21. Perhatikan peta batimetri berikut. Nah, kemudian ditanya, berdasarkan distribusi warna dan interval, lokasi yang menunjukkan gradien kedalaman paling curam ditunjukkan oleh, nah mana? Kemudian selanjutnya, nah ini mudah lagi. Tujuan utama penyelaman laut dangkal dalam penelitian oceanografi adalah apa? Kemudian nomor 23, ini diberikan gambar. Komponen ini agak sedang. Komponen yang berfungsi sebagai sumber udara cadangan darurat ketika penyelaman utama mengalami masalah pasokan udara adalah apa? Kemudian nomor 24. Ini yang tugas yang saya berikan tempo hari. Jadi ada itu apa? Mempelajari yang jadikan tugas proyek, mempelajari cara menghitung itu karena saya pun lupa ya. Jadi apa ya? Coba dipelajari sendiri saja cara membaca tabelnya. Kemudian boleh diketik, jadi boleh bekerja sama, kemudian dikumpul masing-masing. Mengumpulkannya pun di ini saja, nanti saya siapkan di LDRU ya, nanti disiapkan di LDRU untuk dikumpulkan. Nah ini yang dihitung. Seorang penyelam berada pada kedalaman sekian dan seterusnya. Nah ini harus pelajari dulu proyeknya untuk bisa menjawab ini. Saya sudah tahu jawabannya ya kan, saya yang buat. Itu menggunakan apa namanya, website itu waktu itu. Nah ini boleh jadi nanti saya ganti angka-angkanya. Kalau hitungan itu boleh saya ganti angka-angkanya karena supaya kalian benar-benar menghitung bukan menghafal. Kecuali kalau pemahaman, ada kemungkinan ini semua sudah paten. Oke, selanjutnya, nah ini juga hitungan. Seorang penyelam melakukan penyelaman dan seterusnya itu juga menggunakan hitungan dari tugas yang saya berikan. Ini semuanya ada 25 nomor. Oke, saya kira demikian. Nah, kemudian saya jelaskan ulang tugasnya ya. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Saya langsung ke bagian akhir. Nah, bagian ini nih. Ini kayaknya sudah saya upload ya, kalau misalnya belum nanti ini prosedur. Nah, misal for example 60 feet 31 menit. Nah, berdasarkan ini membaca tabel ini. Itu jelaskan cara membaca tabelnya. Kalian bahas ya. Karena terus terang saya juga agak lupa-lupa ingat, tapi saya sudah ingat sekarang. Waktu pas buka AI, masukkan tabel ini, kemudian saya coba ingat-ingat ulang, dan juga menggunakan software ini kan ini pakai ini. Dive Table Calculator. Nah, itu nanti sudah tahu. Sudah jelas ya?
Jelas semua? Kalau sudah kita Bapak, ya. izin bertanya, berarti untuk tugas proyeknya itu menjelaskan cara membaca tabelnya ya, Pak? Iya, betul. Menjelaskan cara membaca tabelnya. Jadi ya ini menjawab soal ini sebenarnya. Ini dan ini. Nah, kreativitasnya, nah itu makanya disebut tugas proyek kan, tidak diberi soal terus seperti ini jawabannya. Jadi kreativitasnya tergantung kalian. Pasti beda-beda cara menyajikan, disitulah saya menilai. Kalau bisa, jadi intinya bersumber dari sini nih. Ini prosedur ini. For completing the data profile, use 5 steps above by considering the both duration. Nah, bla bla bla. Ini sebenarnya kalian tinggal menjelaskan tabel ini dengan gaya masing-masing menggunakan bahasa Indonesia dan bagaimana cara membacanya. Oke, bisa. Kalau ini pakai AI saja, saya sudah ingat kembali waktu kuliah kemarin. Itu saya lupa, apalagi saya di lapangan, tidak sempat, internetnya kurang bagus, tidak sempat buka AI. Sudah ingat, silakan. Oke, kalau sudah jelas semua, kita sudahi dulu ya. Selamat bekerja. Jadi kalian boleh bekerja sama, misalnya menggunakan file yang sama, kerjasama, kemudian nanti dikumpulkan, nanti di Eldiru, nanti saya buatkan tempat untuk mengumpulkan. Itu saya beri batas nanti sampai hari berapa? Tadi ada yang minta hari apa? Atau saya beri batas sampai hari Sabtu tanggal 20 ya. Oke, sepakat semuanya, jadi masih banyak waktu untuk ngetik, kan tinggal print screen dan lain-lain. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Semoga semuanya lulus, insya Allah lulus, cuma maksudnya nilainya itu kalau bisa jangan ada yang C, minimal B ya. Karena saya lihat UTS kemarin kok masih ada yang C, kalau begitu-begitu terus apa ya, sudah dibocorkan soalnya atau alhamdulillah ya, temannya sudah ada yang sampai 100, itu pasti kemungkinan A. Mungkin nanti juga nilai dari proyek juga tinggi. Tapi kalau ada yang rendah banget itu akhirnya ya mudah-mudahan masih BC paling rendah ya. Targetnya kan kalau bisa minimal AB kalau bisa ya. Oke, demikian. Kalau sudah tidak ada, saya sudahi dulu malam ini. Semoga lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.